Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rudatul Jana Arsono dengan NPM A1B025104 dari kelas 2A. Manajemen pendidikan inklusi. Manajemen pendidikan inklusi itu sebenarnya adalah cara mengatur sekolah supaya semua anak bisa belajar bersama tanpa ada yang ditinggalkan. Bisa dengan cara yang pertama merencanakan, seperti membuat rencana kegiatan belajar yang ramah untuk semua anak. Lalu ada mengorganisasi, seperti membagi tugas guru, staf, dan fasilitas supaya mendukung anak-anak dengan kebutuhan berbeda. Lalu yang ketiga ada mengarahkan, seperti memberi arahan agar semua berjalan sesuai dengan tujuan. Lalu yang keempat ada mengatasi, seperti memastikan kegiatan benar-benar berjalan sesuai dengan rencana. Landasan teori, prinsip dasar pendidikan inklusif. Yang pertama ada hak belajar bersama. Semua anak tanpa terkecuali berhak duduk di kelas yang sama. Seperti anak dengan disabilitas fisik tetap belajar di kelas reguler bersama teman-temannya. Yang kedua ada menghargai keberagaman. Setiap anak yang berbeda dan perbedaan itu harus dihormati. Seperti guru menerima cara belajar anak yang suka visual atau gambar maupun anak yang lebih suka mendengar penjelasan. Yang selanjutnya ada akses yang adil. Nah, semua anak punya kesempatan yang sama untuk ikut kegiatan belajar. Seperti sekolah menyediakan fasilitas untuk seperti kursi roda agar anak bisa masuk kelas dengan mudah. Yang selanjutnya ada partisipasi penuh. Anak nggak hanya hadir tapi juga ikut aktif dalam kegiatan. Seperti anak dengan gangguan pendengaran bisa diberi penerjemah bahasa isyarat supaya bisa ikut diskusi kelas. Regulasi dan kebijakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Intinya, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Seperti sekolah negeri wajib menerima anak berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak hanya karena perbedaan kemampuan. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Inklusif. Aturan ini tuh lebih spesifik, seperti mengatur bagaimana sekolah harus menyiapkan guru, kurikulum, dan fasilitas agar ramah untuk semua anak. Seperti sekolah menyediakan guru pendamping khusus untuk membantu anak dengan disabilitas belajar bersama teman-temannya. Konsep manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama ada perencanaan, seperti membuat rencana kegiatan belajar yang sesuai untuk semua anak. Guru menyiapkan materi dengan gambar, audio, teks agar bisa dipahami oleh anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pengorganisasian. Di sini guru membagi tugas dan peran guru, staf, serta fasilitas. Seperti kepala sekolah menugaskan satu guru khusus untuk mendampingi anak dengan autisme. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana di kelas. Seperti guru mengajar dengan metode diskusi kelompok sehingga semua anak bisa berpartisipasi sesuai kemampuannya. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini guru menilai apakah program berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Setelah ujian, guru melihat apakah anak dengan disabilitas mendapat dukungan yang cukup, lalu menyesuaikan metode jika dibutuhkan. Peran manajemen. Yang pertama, perencanaan program, membuat rencana kegiatan inklusi di sekolah. Seperti sekolah merencanakan kelas tambahan untuk anak dengan kesulitan membaca. Selanjutnya ada pengorganisasian sumber daya.
mengatur guru, fasilitas, dan kurikulum agar mendukung semua anak. Kepala sekolah menugaskan guru, pendamping khusus dan menyiapkan ruang belajar yang ramah kursi roda. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Menjalankan rencana inklusi di kelas. Guru mengajar dengan metode diskusi kelompok sehingga anak dengan kebutuhan berbeda tetap bisa ikut. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Di sini guru menilai apakah program berjalan baik dan melakukan perbaikan bila dibutuhkan. Seperti setelah semester selesai, guru dan kepala sekolah mengecek apakah anak dengan disabilitas sudah merasa nyaman saat belajar. Komponen utama manajemen inklusi. Yang pertama ada manajemen kesiswaan. Di sini mengatur penerimaan, layanan, dan kegiatan siswa. Seperti sekolah menerima anak berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, manajemen kurikulum. Di sini menyesuaikan materi dan metode belajar agar bisa dipahami semua anak. Seperti materi matematika dibuat dengan gambar dan benda konkret untuk anak yang kesulitan pada abstraksi. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen tenaga pendidik. Jadi di sini mereka harus menyiapkan guru dengan pelatihan khusus. Seperti guru dilatih cara mengajar anak dengan autisme. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Menyediakan fasilitas yang mendukung inklusi. Seperti sekolah membangun jalur landai agar anak pengguna kursi roda bisa masuk kelas tanpa kesusahan. Tantangan di lapangan. Yang pertama, kurangnya GPK atau guru pendamping khusus. Di sini masih terbatas jumlahnya. Seperti di sekolah ada 5 anak berkebutuhan khusus tapi hanya tersedia 1 guru pendamping. Yang kedua ada stigma negatif masyarakat. Jadi masih banyak anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa belajar bersama anak lain. Seperti orang tua murid menolak jika anaknya duduk sebangku dengan anak yang disabilitas. Yang ketiga ada keterbatasan dana. Sering sekali sekolah kekurangan biaya untuk menyediakan fasilitas yang ramah inklusi. Seperti tidak ada dana untuk membuat jalur kursi roda atau membeli alat bantu dan belajar. Yang keempat, ada solusi dan strategi pelatihan rutin guru reguler. Jadi di sini guru umum itu dilatih agar bisa paham cara mengajar anak dengan yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Bisa dilakukan workshop tentang cara mengajar anak dengan autisme atau disleksia. Selanjutnya ada kampanye kesadaran inklusi. Jadi bisa mengajak masyarakat untuk lebih menerima adanya keberagaman. Seperti sekolah mengadakan seminar untuk orang tua tentang pentingnya pendidikan inklusif. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak luar. Jadi di sini mereka bisa menggandeng LSM atau pemerintah untuk dukungan dana dan tenaga. Jadi sekolah bisa bekerja sama dengan dinas sosial untuk menyediakan alat bantu belajar. Jadi pendidikan inklusif itu bukan hanya soal menerima anak dengan kebutuhan khusus saja, tapi juga tentang membangun bagaimana lingkungan belajar yang adil, ramah, dan menghargai keberagaman. Jadi dengan manajemen yang baik, terus dengan dukungan guru yang memadai, dukungan guru yang bisa fasilitas yang memadai, serta kesadaran masyarakat, jadi sekolah itu bisa menjadi tempat di mana setiap anak bisa merasa diterima dan mereka bisa berkembang sesuai dengan potensinya.